Halo, saya Supem Arifin dan di sini saya berbicara sebagai konten kreator dari YouTube dan memang saat ini YouTube Indonesia penuh dengan beberapa hari yang lalu Skinny Indonesian 24 mengupload video tentang ini adalah terakhir mereka di YouTube Indonesia, dan setelah saya tonton juga memang saya juga merasakan keresahan yang sama dengan YouTuber-YouTuber seperti ini yang sudah lama berkecimpung di dunia YouTube, yang memang membuat konten yang terbaik demi kualitas dan juga demi para audiensnya. Itu memang merasakan keresahan yang sama gitu. Kalau misalkan ditanya apa kapasitas saya bicara di sini, saya adalah YouTuber yang memang membuat YouTube ini bukanlah untuk tujuan uang. Kalau kalian pengen tahu, saya membuat channel ini di 2016 dan sampai sekarang belum nyampe 50.000 subscriber, dan saya tidak ada masalah karena kan saya membuat YouTube ini juga untuk men-sharing ilmu yang saya miliki sesuai dengan pengalaman saya di bidang fotografi, apalagi fotografi komersil yang ingin membuka bisnis wedding fotografi dan lain sebagainya. Sehingga bagi saya ya sesempatnya aja saya bikin konten gitu, apakah itu bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali, kadang 3 hari sekali kalau ada waktunya, bahkan sampai ada 1 bulan sekali saya nggak upload gitu karena saya sibuk kan di urusan yang lain. Dan memang saya juga melihat ini terjadi perubahan pola di YouTube di tahun 2020 ini. Dan kalau saya boleh terbuka di sini ya, semuanya mulai beralih ke YouTube. Artis-artis juga mulai beralih ke YouTube. Kalau dari awal itu kalian perhatikan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang Atta Halilintar untuk mencapai 10 juta subscriber. Dan dia menjadi nomor 1 di Asia Tenggara saat itu. Terus kemudian sekarang Malaysia baru ada channel YouTube-nya Upin Ipin. Karakter kartun yang sudah dikenal oleh masyarakat luas itu baru sekarang mencapai 10 juta subscriber. Karena si Upin Ipin ini kan nomor 1 di Malaysia. Sedangkan kita ini akhir-akhir ini udah banyak YouTuber yang tiba-tiba melesat mencapai mendekati angka 10 juta ini. Dan itu yang dibahas oleh mereka. Karena YouTube ini sekarang sudah berubah dari platform untuk konten kreator yang kreatif, sekarang berubah menjadi orang-orang yang mencari uang di YouTube ini. Tapi itu juga tidak salah. Setiap orang punya hak untuk membuat konten seperti apapun yang mereka mau, dan dengan tujuan misalkan apakah itu uang atau membagi ilmu, itu terserah mereka. Itu adalah mereka. Di sini saya berbicara pendapat pribadi saya, opini saya, dan kalian boleh suka boleh tidak. Tapi sebagai salah satu konten kreator yang ikut berusaha untuk memberikan pendidikan atau kualitas atau konten yang benar-benar baik untuk anak muda kita atau untuk generasi kita, ya saya juga ingin ikut bersuara. Karena apa yang dikatakan oleh Skinny Indonesian 24 ini memang betul. Saat ini YouTube sudah berubah, shifting menjadi broadcast yourself, menjadi it's all about money. Kalau yang pertama kita bahas di sini juga adalah fenomena-fenomena artis-artis yang mulai pindah ke YouTube. Kalau dulu itu TV pindah ke YouTube. Jadi acara-acara TV pindah ke YouTube, dan itu menurut saya tuh memang bukan hal yang aneh, dan saya juga senang gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalkan ada acara di TV kayak MasterChef, terus saya tidak bisa menonton karena sibuk, saya bisa nonton di YouTube dan itu resmi dari official RCTI-nya. Bukan orang yang ngerekam secara ilegal terus diupload ke YouTube, bukan seperti itu. Jadi kita juga nonton juga enak kan karena di channel RCTI officialnya. Nah, itu adalah hal yang tidak apa-apa. Meskipun ada yang bilang YouTube lebih dari TV, tapi itu seimbang. Lalu mulai ke sini, saat COVID ini mulai mewabah gitu, baik di Indonesia secara global, orang-orang mulai pindah ke YouTube sebagai sumber alternatif penghasilan. Jadi Corbuzier, awalnya dia sudah sebelum COVID udah jauh-jauh hari kan, dia mulai upload dari yang triangle itu, terus tips-tips soal martial art. Saya mulai subscribe dari channelnya Om Jay Corbuzier itu mulai dari sekitar 200.000 saat itu, dan saya pernah ikutan kompetisi yang keajaiban semesta dan segala macam kan, karena ingin ikut meramaikan juga saat itu. Dan pertumbuhannya dia juga termasuk lumayan lambat menuju ke 10 juta ini karena dari awal dibangun channelnya. Nah, tiba-tiba nih banyak artis-artis yang mulai mendekati angka 1 juta, hampir 10 juta sekarang. Itu karena memang mereka itu punya power dan juga punya uang untuk mensupport aktivitas mereka di YouTube. Kita sebagai konten kreator yang single atau mungkin kalian yang punya tim juga ya, seperti Cameo Project dan juga Chandra Liao atau Edozel, jadi mereka rekam sendiri atau mungkin juga ada tim kreatifnya tapi kecil gitu kan, di editing dan segala macam. Berbeda dengan artis-artis ini, mereka punya uang untuk meng-hire kameramen, meng-hire editor, terus juga meng-hire brand manager. Jadi untuk membuat si channelnya itu bisa melejit dengan sangat cepat, itu mereka punya tim seperti itu. Maksudnya saya di sini adalah kalau terus-terusan di sini sih memang ini tidaklah sehat. Contohnya, ini saya bicara channel aja tidak apa-apa ya. Saya bicara tentang Mbak Imbung. Mbak Imbung ini adalah seorang artis sinetron. Dia memiliki sponsor besar yaitu si Cepat Express, dan makanya dia bisa membuat konten giveaway, bisa motor, bisa sampai mobil, sampai handphone, uang jutaan dia buang-buang seperti itu dibagikan kepada orang-orang. Dan karena dia punya sponsor, kalau misalkan dia tidak punya sponsor itu, apakah dia mau membuat
konten bagi-bagi uang kan kita nggak tahu. Karena kan selama ini ya kita kan kalian subscribe channel saya Baim Paula dan juga Baim apa terus satu lagi si Cepat Express, otomatis itu adalah sponsorship dan ada orang atau ada perusahaan yang mensupport kegiatan Baim tersebut. Dan itu ada dua sisi ya. Yang pertama pasti banyak orang yang terbantu dengan Baim karena yang terbantu karena diberikan uang atau diberikan bantuan. Saya jamin itu pasti ada dan orang-orang terbantu. Tapi apa bedanya dengan program-program TV yang seperti Mr. Money atau misalkan Bedah Rumah, dan itu adalah yang sering kita lihat di TV juga. Itu adalah acara TV yang dikemas lagi oleh Baim dan disajikan di YouTube. Dan itu tidak ada bedanya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana dia mendoktrin para subscribernya atau para penontonnya untuk mensubscribe, like, komen setiap videonya untuk mendapatkan hadiah handphone, motor, ataupun uang tunai. Dan itu bisa menjadi masalah. Kenapa? Saya jamin dan saya yakin kalau Baim Wong mengupload sebuah video layar hitam tanpa ada apapun selama 10 menit durasinya itu diupload, itu pasti jutaan yang nonton, jutaan yang komen. Kenapa? Karena orang udah nggak mikir lagi kontennya apa, tapi mereka itu akan yang penting saya ingin dapat hadiahnya. Saya like, saya komen, saya subscribe meskipun kontennya itu hanya hitam 10 menit aja, tidak ada apa-apa. Dan itu yang bisa menjadi masalah karena orang itu akan terdoktrin dan akan di brainwash untuk selalu mengkomen dan melike apapun yang mereka lihat atau apapun yang diposting oleh Baim Wong ini gitu, tanpa melihat apakah kontennya berkualitas atau enggak. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua adalah contohnya adalah Andre Taulani dengan Sule. Dulu saya suka tuh nonton channelnya Kang Sule itu. Kenapa? Karena dari awal kreatif kan, ada sketsa komedi segala macam. Tapi makin kesini kontennya itu makin gitu-gitu aja. Kenapa? Jadi kayak Andre ngeprank Sule ngeprank Andre, terus dua-duanya itu sama aja kontennya di dua channel itu. Perbedaannya adalah dua kameramen yang berbeda. Kalau ini kameramennya Sule, ini kameramennya Andre. Jadi selalu seperti itu setiap hari. Terus juga kadang mau beli rumah nggak jadi, beli mobil nggak jadi, ngeprank segala macam. Jadi kontennya itu muter di situ aja. Dan itu adalah hal yang menurut saya ya pasti orang suatu saat bakal jenuh. Ya saya yakin pasti ini tidak akan bertahan lama. Kenapa ini bisa booming sekarang? Karena para artis ini nggak punya kerjaan. Banyak program-program mereka yang harus di stop karena COVID ini, dan otomatis mereka banyak waktu di rumah sehingga mereka ya bikin YouTube aja gitu. Perhatikan channel mereka itu hampir setiap hari posting, bahkan ada yang sehari 2 kali. Itu nggak kebayang dong yang editnya kayak gimana kan? Ya itu sih pasti dibayar ya, pasti lumayan lah uangnya juga. Tapi orang juga terus disuguhkan dengan konten yang sama, misalkan kolaborasi yang itu-itu aja, itu pasti lambat laun akan jenuh orang juga. Dan saya berani jamin saat nanti udah kembali normal seperti biasa, Kang Sule dan Kang Andre juga punya job lagi di Net TV, itu pasti kontennya akan perlahan berkurang gitu. Karena mereka nggak punya waktu buat syuting konten. Lebih baik syuting TV kan, karena uangnya besar kan, dibandingkan mungkin harus bikin konten YouTube setiap hari. Ya mungkin mereka masih tetap bikin konten, tapi tidak akan sesering sekarang. Dan itu adalah dua contoh yang menjadi permasalahan yang dibahas oleh Skinny Indonesian 24. Dan ya saya juga berusaha ya sebagai seorang content creator, ya ibaratnya nih menurut saya kita ini adalah content creator yang play to win. Kita ini bermain dengan keras supaya kita bisa memenangkan pertandingannya atau permainannya. Sedangkan mereka ini adalah pay to win. Mereka membayar untuk mendapatkan armor atau equipment atau weapon yang mahal dan bisa menambah damage mereka atau HP mereka sehingga mereka bisa memenangkan pertandingan, padahal skill mereka belum tentu bagus gitu. Jadi seperti itu analogi saya ya. Perhatikan berapa lama YouTube-nya Baim Wong ini bisa menembus angka 10 juta mengejar Atta Halilintar. Saya yakin 1 tahun kurang lah ya, atau mungkin 1 tahun lah gitu. Saya juga nggak tahu sih channel itu dibangunnya kapan karena saya belum lihat. Tapi itu termasuk hal yang tidak sehat. Kenapa? Karena ya konten mereka itu selalu seperti itu, membagi-bagikan giveaway dan uang, tapi saya tidak melihat bahwa ada yang terbantunya. Ya itu juga bagus, positifnya di situ ada yang terbantu, ada yang orang yang mungkin tidak punya uang terus diberikan uang, ada yang kesulitan kesehatan terus diberikan uang untuk berobat, itu ada hal positifnya. Tapi negatifnya adalah ya itu bukan konten yang kreatif. Saya pun juga kalau dikasih sponsor 100 miliar dari perusahaan juga saya bisa kan bagi-bagi uang, tidak ada yang spesial di situ. Disitulah sekali lagi konten kreator yang sejati itu berbeda dengan para artis yang menjadi seorang YouTuber. Ya terus terang juga saya merasa dengan YouTube ini juga banyak terbantu. Saya bisa bertemu dengan Eno Bening, bisa bertemu dengan Cameo Project, bisa bertemu dengan Kevin Anggara, dengan Minyo.
terus juga bisa ketemu dengan Jerry Aurum, itu karena YouTube. Dan itulah yang saya bilang bahwa kalau kita membuat YouTube untuk hal yang positif, menggali kreativitas kita, menyajikan sesuatu yang terbaik, ya tidak akan jadi beban gitu, dan kita fun-fun aja. Berbeda dengan orang yang bergabung dengan YouTube untuk mendapatkan uang, itu akan menjadi beban buat mereka. Mereka harus membuat konten terus seperti robot, dan lambat laun akan burn out gitu, akan capek, akan jenuh, akan lelah, dan mereka pasti ujung-ujungnya bakal ya menghilang sendiri gitu. Karena mau seperti apapun, yang namanya proses kreatif itu tidak bisa dipaksakan. Kayak orang-orang kreatif itu kalau mereka mau berkarya, mereka tuh pasti bakal nyari inspirasi, butuh waktu, dan tidak bisa dipaksakan seperti itu gitu. Dan ada juga salah satu kenalan saya di Facebook itu asalnya dia bikin channel tutorial, atau mungkin karena itunya lambat, terus dia berubah channelnya menjadi channel yang lain gitu, merubah channelnya, karena ya itu berarti kan dia memang membuat YouTube itu bukan ingin mengamalkan ilmunya, tapi ya ingin mencari uang, dan itu sebetulnya tidak salah gitu. Tapi ya tolonglah buatlah YouTube ini kembali menjadi sebuah ekosistem yang ramah kepada konten kreator, dan banyak konten kreator lain yang memang membuat videonya itu untuk tujuan yang baik gitu, untuk positif dan untuk kreatif, bukan untuk mencari uang semata gitu. Dan bagi saya, YouTube juga berperan sangat besar untuk menyelamatkan anak saya saat itu. Waktu itu saya lagi tidak ada uang ya, anak saya tiba-tiba kejang tanpa demam dan harus masuk rumah sakit, dan segala biaya rumah sakit dan juga pengobatan anak saya itu adalah hasil dari YouTube. Jadi saya tidak pernah mencairkan penghasilan saya dari YouTube. Waktu itu saat sudah bisa diasenskan, saya biarkan saja, dan saat saya butuh, waktu itu saya bisa mencairkan uang dari YouTube, penghasilan selama itu, dan bisa dipakai buat nge-cover biaya rumah sakit anak saya. Jadi saat kita berkreasi, itu uang akan mengikuti. Tapi kalau misalkan kita selalu mencari uang, itu akan jadi beban buat kita, dan lambat laun pasti bakal berhenti dengan sendirinya. Ya, jadi lagi kesimpulannya adalah jika kalian berkarya dan ingin memberikan yang terbaik untuk YouTube, mengedukasi dengan konten-konten yang positif, itu pasti kalian akan fun-fun aja dan akan bisa terus berkarya di YouTube mau sampai kapanpun. Tapi jika kalian selalu mengejar uang, selalu mencari uang di YouTube, itu pasti lambat laun kalian akan capek sendiri gitu. Pasti akan ada momen di mana kalian punya kerjaan lain di luar, dan membuat YouTube kalian tuh jadi terbengkalai gitu, kecuali kalau kalian memang tidak punya kerjaan sih, seperti itu. Ya, jadi demikian videonya. Mohon maaf kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan fotografi, tapi ya saya sebagai seorang content creator di YouTube, ya meskipun sekarang content creator bukan apa-apa ya gitu ya, belum nyampe 50 subscriber, atau bisa dibilang YouTuber gagah, tapi ya itu tadi, tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Kalau dari sudut pandang yang satu, mungkin saya biasa dibilang YouTuber gagal, belum nyampe 50.000 subscriber, udah lama dari 2016 sampai sekarang. Tapi di satu sisi lain, saya sudah berhasil membuat banyak orang-orang terinspirasi dengan video saya. Dan itu bisa melebihi dari apapun. Saya Subang Arifin, like, comment, dan subscribe, dan